Halo guys, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa, di video kali ini RNS akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul Prey yang rilis pada tahun 2022. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Kalau sudah, mari kita lanjut. Di awal film kita diperlihatkan tokoh utama kita yang bernama Naru. Dia adalah seorang badui yang tinggal di dalam hutan. Dia bercita-cita untuk menjadi seorang pemburu di kelompoknya. Tapi kegiatannya sekarang hanyalah mencari tanaman obat-obatan untuk ia gunakan sehari-hari. Pada saat mencari tanaman obat, Naru pun menyempatkan untuk berlatih dengan kampaknya. Secara bersamaan, dia melihat jejak seekor rusa di area itu. Bersama anjingnya, Naru pun melacak rusa itu hingga ia menemukannya. Saat Naru akan melemparkan kampaknya, rusa itu malah lari menjauh dari Naru. Naru pun mengejar rusa itu bersama anjingnya yang mengiring agar mendekat. Tapi tetap saja Naru belum bisa menangkap rusa itu. Setelah itu Naru mendengar suara jebakan mengenai sesuatu yang ternyata ekor anjingnya yang mengenai jebakan itu. Naru pun melepaskan jebakannya dan memberikan obat pada anjingnya. Lalu tak lama kemudian Naru mendengar suara dari langit dan setelah dilihat terdapat benda aneh yang melintas di area tersebut. Dan ternyata yang melintas adalah judul filmnya guys. Dan inilah dia berdoa. Dan inilah dia Prey. Lalu kita diperlihatkan Naru yang berburu dengan kakaknya yang bernama Tabe. Dengan satu kali percobaan, Tabe dapat mengenai seekor burung yang sedang terbang. Di dalam kelompoknya, Naru tinggal bersama ibu dan kakaknya tadi. Diketahui kalau Naru ingin menjadi seorang pemburu adalah untuk membuktikan bahwa dia mampu menjadi apa yang dia inginkan. Tak lama kemudian, Tabe datang. Naru lalu disuruh untuk mengambil bunga orange totsia di dalam hutan. Sementara itu, kita lalu diperlihatkan pesawat asing tadi terbang rendah dan menurunkan sosok makhluk yang dapat berkamuflase. Saya kasih bocorannya ya guys, dia adalah predator. Kembali ke Naru yang sedang mencari bunga orange totsia. Saat pulang dia mengetahui kalau salah satu kelompoknya diserang oleh seekor macan kumbang dan harus segera memperoleh pertolongan. Beberapa pemuda pun langsung mencari Puhi orang yang diserang itu. Dan juga terdapat Tabe di kelompok tersebut. Saat salah seorang akan memanah, ternyata itu adalah Naru yang diam-diam mengikuti mereka. Naru yang ahli dalam pengobatan pun akhirnya diperbolehkan ikut untuk nanti apabila Puhi mendapat luka yang parah. Kembali ke monster berdoa tadi guys. Kembali ke predator tadi guys. Dengan kemampuan kamuflasenya, dia dapat menguliti seekor ular tanpa terlihat. Di sisi lain terlihat Naru dan yang lainnya berhasil menemukan Puhi yang sedang terluka parah akibat serangan macan kumbang. Naru langsung mengecek keadaan Puhi yang ternyata masih hidup. Tabe dan yang lainnya pun langsung membuat tandu darurat untuk membawa Puhi pulang ke desa sembari Naru juga mengobatinya. Malam harinya saat mereka akan pulang, Tabe ingin tetap tinggal di hutan untuk memburu si macan kumbang tersebut. Di sini Naru ingin ikut dengan Tabe karena ada sesuatu yang tidak beres dengan hewan yang menyerang Puhi. Tapi Tabe malah menyuruh Naru pulang bersama yang lainnya. Di perjalanan pulang, Naru menemukan ular yang dikuliti oleh predator tadi dan menemukan jejak kaki yang belum pernah ia temui. Naru pun langsung mengkhawatirkan keadaan Tabe dan lalu menyusulnya. Di sini salah satu temannya menyuruh Paka untuk menemani Naru. Saat menemukan Tabe, mereka langsung mengintai sarang yang dikira macan kumbang tersebut.
Naru lalu mempunyai ide untuk membuat umpan di atas pohon. Tabe lalu menyetujui ide Naru tersebut dengan menggunakan Naru dan Paka untuk dijadikan umpan di atas pohon. Saat mereka berada di atas pohon, tiba-tiba saja Paka dimangsa oleh macan kumbang tersebut. Dan sekarang hewan itu berbalik akan memangsa Naru. Saat Naru telah terpojok dan berada di ujung ranting, tiba-tiba dia melihat kilatan cahaya di ujung seberang. Dan secara bersamaan, hewan itu menyerang Naru. Naru sempat menancapkan tombaknya di tubuh hewan itu sesaat dirinya akan terjatuh. Saat tersadar, Naru telah berada di tendanya. Ibunya mengatakan kalau Tabe yang membawa Naru pulang. Sementara itu di luar tenda, terlihat Tabe yang kembali dari hutan dengan membawa macan kumbang di pundaknya. Dan pada malam itu, Tabe pun diangkat menjadi panglima perang dalam kelompok mereka. Pagi harinya saat para wanita pergi ke hutan untuk mencari tanaman obat, Naru malah pergi ke arah berlawanan untuk memburu predator tersebut. Dia pergi dengan hanya ditemani oleh anjingnya. Di hutan dia menemukan sebercak darah hijau dan jejak kaki yang sama saat dia menemukan ular kemarin. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan seekor serigala yang sedang berburu kelinci. Dan saat serigala itu mendapatkan buruannya, tubuhnya terpental oleh sesuatu yang itu adalah makhluk predator tersebut. Mereka lalu melakukan buy-one dengan predator itu. Dengan satu kali serangan, tentu saja serigala itu dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Kembali ke Naru yang sedang berburu kelinci. Di sini Naru membuat beberapa modifikasi dengan senjatanya dengan memberikan tali pada kampak tersebut agar dia tidak lagi berlari ke sana kemari untuk mengambil kampaknya itu. Dan dengan hal itu dia pun dapat berburu kelinci dengan sangat mudah. Setelah memakan buruannya itu, Naru pun melanjutkan perjalanannya. Saat itu di dalam gua, predator itu mendengar gonggongan anjing Naru dan merespon gonggongan tersebut dengan berniat akan menyusul Naru. Saat Naru berada di padang rumput, dia menemukan banyak sekali bison mati dalam kondisi sudah diambil kulitnya. Lalu kita diperlihatkan predator itu yang melacak Naru dan berhasil menemukan jejak yang baru saja dilewati oleh Naru. Kembali ke Naru, saat melanjutkan perjalanan, tanpa sengaja dirinya terperosok masuk ke dalam lumpur hisap. Dan saat ia bergerak, tubuhnya semakin dalam masuk ke lumpur itu. Ia lalu melemparkan kampaknya ke arah batang pohon yang ada di depannya, untuk ia jadikan tarikan untuk tubuhnya. Saat tubuhnya hampir tenggelam itulah, dirinya berhasil melemparkan kampak itu dan menarik tubuhnya keluar dari lumpur hisap tersebut. Saat Naru membersihkan tubuhnya itulah anjingnya baru datang dengan membawakan seekor tikus. Naru pun melanjutkan perjalanan dan menemukan seekor beruang besar di tepian sungai. Saat dia akan memanah beruang itu, tali panahnya pun terlepas sehingga ia ketahuan dan beruang itu berbalik menyerang Naru. Sembari beruang itu datang, Naru bergegas untuk memasang tali busurnya kembali dan saat beruang itu mendekat, anjingnya mengalihkan perhatian beruang untuk mengejarnya. Saat Naru telah siap dengan panahnya, anjingnya pun kembali disusul dengan beruang yang masih mengejar. Naru pun masuk ke dalam tumbukan kayu untuk berlindung. Di situ beruang itu pun masih mengejar Naru sembari dia mencari celah untuk menyerang Naru. Seketika perhatian beruang tadi teralihkan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Hal itu adalah predator yang langsung bertarung dengan beruang itu dan tentu saja dengan mudah predator itu dapat mengalahkan beruang tersebut. Naru yang melihat hal itu pun sempat termenung sesaat dan lalu pergi meninggalkan tempat itu dengan berenang dan hanyut mengikuti arus sungai tersebut. Naru yang berhasil selamat pun melanjutkan perjalanan dan saat di dalam hutan dia berjumpa dengan beberapa lelaki dari sukunya yang ternyata mencari dirinya. Sempat terjadi perkelahian singkat karena Naru yang keras kepala tidak mau dibawa pulang karena dia kekeh untuk berburu predator tersebut. Karena kalah jumlah, Naru pun berhasil dibawa pulang dengan cara dipaksa. Lalu seseorang yang dihajar Naru pun meminta temannya untuk diambilkan air di sungai. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan seekor posum dan mereka pun langsung memanahnya.
Saat mereka mengecek possum itu, tiba-tiba 3 sinar laser membidik tepat ke arahnya. Lalu tak selang beberapa lama, dia pun harus mati karena 3 anak panah besi langsung menancap di tubuhnya. 2 orang yang lainnya pun langsung bersiap untuk menyerang. Dan saat predator itu mengambil anak panahnya, salah satu dari mereka langsung memanah makhluk itu. Tapi tentu saja hal itu tidaklah cukup untuk mengalahkan predator tersebut. Dan malah mereka satu persatu pun mati di tangan predator itu. Naru yang berhasil melepaskan ikatannya pun langsung berlari menjauh dari tempat tersebut. Dan saat di padang rumput, dia bertemu dengan pria yang mengambil air tadi yang langsung menyuruhnya untuk merunduk agar tidak ketahuan oleh predator tersebut. Dan saat ia akan memanah predator itu, malah keberadaan mereka ketahuan dan mereka pun langsung lari masuk ke dalam hutan. Tapi naasnya predator itu berhasil membunuh temannya Naru sehingga Naru berlari sendiri masuk ke dalam hutan. Dan saat di dalam hutan, dia terkena jebakan beruang yang ternyata itu dipasang oleh para pemburu dan Naru pun ditangkap oleh pemburu tersebut. Saat terbangun, dirinya telah terkurung berada di kamp para pemburu. Lalu salah seorang pun mendekat memberikan berkas darah dari predator tersebut yang ternyata keberadaan mereka di sana untuk memburu predator juga. Lalu Naru diperlihatkan yang ternyata Tabe juga ditangkap oleh pemburu tersebut. Lalu ketua pemburu di sana menyayat tubuh Tabe sebagai bentuk ancamannya. Para pemburu itu pun menjadikan Naru dan Tabe untuk dijadikan umpan agar predator itu mau menampakkan dirinya. Dan terlihat sebuah kelompok mengawasi dari kejauhan. Dan ternyata predator itu malah menghampiri kelompok itu dan membantai para penunggang kuda mereka. Terlihat salah satu pemburu berlari, seketika langsung ditembak oleh predator tersebut. Sementara itu, Naru dan Tabe mencoba melepaskan ikatan mereka. Sementara predator itu juga terus mendekat. Predator itu pun terkena perangkap dan langsung ditarik oleh pemburu yang ada di sana. Dan ketika mengira mereka berhasil menangkap makhluk itu, ternyata predator itu langsung membunuh mereka satu persatu dengan berbagai alat senjatanya. Predator itu menghabisi pemburu tersebut. Sementara para pemburu itu disibukkan dengan predator, Naru mencoba melepaskan ikatannya dengan sebuah jebakan yang ada di dekatnya. Lalu mereka pun segera pergi dengan Tabe ingin mengambil kembali kudanya, sedangkan Naru ingin menyelamatkan anjingnya. Di sisi lain, terlihat predator itu mendekat ke para pemburu untuk menaruh sebuah alat di antara mereka. Dan saat pemburu itu mendekat, alat itu mengeluarkan sebuah drone yang ternyata itu adalah bom. Di sisi lain, Naru telah sampai ke kamp pemburu untuk menyelamatkan anjingnya. Ketika salah seorang pemburu akan membunuh anjing tersebut, tiba-tiba Naru muncul dan langsung membunuh beberapa pemburu yang ada di sana. Pertarungan pun terjadi antara Naru dan pemburu di sana. Dengan kecepatan dan kelincahannya, dia dapat membunuh para pemburu tersebut. Lalu melepaskan ikatan pada anjingnya. Kembali ke predator tadi, terlihat dia tengah menyembuhkan luka-lukanya dengan menyemprotkan cairan di luka tersebut sehingga lukanya dapat tertutup kembali. Saat Naru tengah mengobati lukanya juga, datang seorang pemburu untuk meminta pertolongan. Dengan imbalan dia akan mengajari Naru cara menggunakan pistol yang ada di tangannya. Naru pun mencoba melepaskan sesuatu pada kaki pemburu itu, lalu memberikan beberapa salep obat pada lukanya. Sembari dia mengobatinya, pemburu itu memberitahu cara menggunakan pistol itu. Naru pun memberikan bunga yang sama dia berikan ke Puhi tadi yang membuat badan pemburu itu menjadi kedinginan. Saat Naru meninggalkan pemburu itu, tiba-tiba predator tadi telah berada di kamp tersebut. Awalnya pemburu di sana tidak ketahuan, tapi karena dia berteriak karena lukanya diinjak, dan pemburu itu pun langsung dibunuh oleh predator tersebut. Sementara itu, ternyata Naru bersembunyi di pohon dekat camp itu. Dan saat predator itu akan membunuh anjing Naru, dari belakang Tabe muncul dan langsung menghajarnya hingga helmnya terlepas, sehingga membuat tembakannya mengarah pada laser dari helm tersebut. Predator itu terus mengarahkan tembakan pada Tabe, tapi tembakannya terus mengarah pada laser yang dikeluarkan pada helm itu.
Sementara saat perhatian predator itu teralihkan pada Naru, Tabe langsung cepat menombak makhluk itu. Tapi makhluk itu tidak mati juga, malah masih dapat bertarung dengan Tabe. Predator itu pun menggunakan kemampuan kamuflasenya untuk menghilang, dan ternyata dia masih ada di situ, berada tepat di belakang Tabe. Dan seketika itu dia langsung membunuh Tabe di hadapan Naru. Saat Tabe menggunakan tenaga terakhirnya, Naru ternyata telah pergi dari tempat tersebut. Lalu kita melihat Naru berada di tepian sungai sambil membersihkan darah di tangannya. Dia menangisi kematian kakaknya yang tepat terjadi di hadapannya. Sementara sang ibu yang mendapat kabar Tabe telah mati juga ikut sedih meratapi kepergian anaknya tersebut. Naru pun beristirahat dengan ditemani anjingnya. Saat itu juga dia melihat ketua dari pemburu tadi yang ternyata masih hidup. Naru lalu menghampiri dan membuat pingsan pemburu tersebut. Saat dia tersadar, dia melihat luka pemburu itu yang telah digerogoti beberapa tikus. Saat dia akan menembak Naru, ternyata Naru telah melucuti senjatanya dan sengaja membuat api unggun untuk membuat predator itu datang menghampirinya. Dan saat itulah predator itu datang dan langsung membunuh pemburu tersebut dengan memenggal kepalanya. Naru yang berdiri tepat di belakang predator itu langsung melayangkan tembakan tepat di belakang kepala monster tersebut dan langsung membawa helmnya pergi dari tempat itu. Lalu di tempat lain, Naru membuat jebakan untuk predator yang pasti akan datang menghampirinya. Dia lalu meletakkan helm itu di antara dua batu. Dan benar saja, makhluk itu menghampiri Naru kembali, sementara terlihat Naru berada tepat di atas sang predator. Naru pun melompat dan langsung menyerang predator itu dengan kampak, tapi tentu saja predator itu masih dapat berdiri. Anjingnya pun datang untuk membantu Naru. Naru lalu berlari mengarahkan predator itu ke jebakan yang tadi ia buat. Dia pun menyerangnya dengan sebuah tombak dan malah membuat predator itu memutuskan tangannya dengan tamengnya sendiri. Saat Naru akan menyerangnya lagi, tiba-tiba tombak itu menjadi pendek dan membuat Naru sedikit kewalahan. Saat Naru telah terpojok, beruntung ada batu yang menghalangi tameng predator itu untuk menyerang leher Naru. Naru lalu mengambil gigi monster itu dan menancapkan ke tubuh makhluk tersebut. Dengan dibantu anjingnya, Naru lalu mengarahkan predator itu ke lumpur hisap yang tadi, yang membuat makhluk itu tenggelam di lumpur tersebut. Tapi tak beberapa lama, makhluk itu dapat naik kembali dan mengarahkan tembakan ke arah Naru. Dan saat makhluk itu melancarkan tembakan, panahnya malah mengarah ke arahnya karena laser helm tadi tepat berada di sampingnya dan mengenai kepala makhluk itu, dan predator itu pun mati. Lalu terlihat Naru yang kembali ke desanya dengan membawa kepala predator tersebut dan menyerahkannya kepada kepala suku, dan saat itu juga Naru diangkat menjadi panglima perang dari kelompok mereka menggantikan kakaknya. Dan film pun tamat. Oke, dan itulah tadi alur cerita film Prey yang rilis pada tahun 2022. Semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. See ya.